Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Gemi Bukit Kasih Giran Permai Wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gemim sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 12 sampai 18 Mei 2024 yang terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 dengan tema mingguan anak-anak Tuhan berjaga-jagalah dan saling membangunlah. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, karena besarlah kasih setiamu dan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami bersyukur ketika saat ini kami dimungkinkan lagi diberikan waktu kesempatan untuk belajar dalam kebenaran firman-Mu lewat kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Kami memohon urapan Roh-Mu yang kudus kiranya menjadi bagian kami semua, baik yang ada di studio maupun para pendengar yang ada. Seluruh umat Tuhan boleh terberkati dengan pelayanan firman ini, dan biarlah firman-Mu ini terus menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani bagi setiap masing-masing kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini. Maka berfirmanlah kepada kami semua, kami sedia dan siap mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Yang diberikan judul, anak-anak Tuhan berjaga-jagalah dan saling membangunlah. Saudara-saudara kekasih di dalam kasih Yesus Kristus dan dimanapun berada. Mengapa kita perlu waspada dan sadar? Bagian firman Tuhan saat ini
Paulus melanjutkan ajarannya yang telah ia berikan pada pasal sebelumnya, yakni pada pasal yang keempat dalam kitab Tesalonika tentang kedatangan Tuhan. Dapat dilihat bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Kristus akan turun dari sorga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Itu kita dapat baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-7. Peristiwa ini patut kita nantikan. Namun yang ingin diketahui oleh semua orang adalah kapan Kristus akan datang kembali. Jawaban yang diberikan ada di 2 ayat pertama dalam teks pembacaan yang sudah kita baca tadi. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Di sana Paulus katakan, tetapi mengenai waktu dan masa, saudara-saudara, kamu tidak perlu menulis kepada kamu, sebab kamu sendiri tahu betul bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Saudara-saudara, dalam kitab Matius pasal 24 ayat 36 dan ayat 42 juga menjelaskan hal tersebut. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk berjaga-jaga, yaitu selalu waspada setiap saat terhadap kedatangan Tuhan. Sebab Kristus datang pada saat dan waktu yang paling tidak diharapkan oleh dunia. Dan banyak orang yang akan terkejut dan ini akan menjadi bencana besar bagi mereka. Yesus datang diumpamakan dengan seorang pencuri. Injil Matius pasal 24 sampai ayat 43 sampai 44 di sana dikatakan, sekiranya seorang pemilik rumah kalaupun tahu jam berapa pencuri itu akan datang ke rumahnya, pasti ia akan berjaga-jaga agar rumahnya tidak dimasuki oleh pencuri atau tidak dirusaki oleh pencuri. Dan ilustrasi yang lain yang menunjukkan tentang hal berjaga-jaga, seorang ibu hamil. Jika seorang ibu hamil ketika ditanya kapan waktu untuk lahiran, maka akan ada jawaban dari ibu yang hamil ini akan mengatakan bahwa akan ada waktu saatnya ketika kontraksi itu datang, maka kontraksi itu akan dimulai, pasti waktu lahiran itu juga akan dimulai. Faktanya ialah kita tidak tahu juga kapan Kristus datang kembali untuk membawa orang-orang kudusnya dan diangkat bangkit naik ke surga. Karena itu kita pun meyakini bahwa kita harus mendekatkan diri kepada harinya Tuhan atau kedatangan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan dimanapun berada. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Bahaya besar jika ditemukan kita sedang tidur. Aktivitas tidur bagi setiap orang tentu berhubungan dengan kita akan beristirahat di malam hari dan juga kalau malam identik dengan kegelapan. Oleh karena itu, ditemukan tertidur ketika Kristus datang kembali menyiratkan bahwa seorang termasuk di dalam kegelapan dan bukan di dalam terang. Dalam Alkitab, terang dan gelap digunakan sebagai metafora yang kontras untuk kekudusan dan dosa, untuk hal yang baik dan yang jahat, untuk hal pengetahuan dan ketidaktahuan, untuk hal kebenaran dan kepalsuan. Paulus dalam pengajarannya sekarang ini, ia menggunakan kontras yang tajam antara gelap dan terang. Dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7,
menunjukkan perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ayat yang keempat dan ayat ketujuh tadi dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Kita perhatikan bahwa orang-orang yang disebut saudara-saudara dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak berada dalam kegelapan. Tidak termasuk dalam malam dan tidak tertidur. Implikasi di sini ialah jika seseorang ditemukan tertidur secara rohani ketika Kristus datang kembali, hal ini menunjukkan bahwa ia berasal dari malam dan dari kegelapan. Itu berarti dia belum diselamatkan. Meskipun ia mengaku sebagai orang percaya, ia tidak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika orang-orang kudus diangkat, dia akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia tertinggal dan menderita atas murka Tuhan yang mengerikan terhadap semua orang yang tidak percaya. Pertanyaannya ialah, apakah hal ini akan terjadi bagi kita di masa kini? Apakah kita selaku orang percaya masih setia menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Atau apakah kita sudah tertidur? Marilah sebagai orang-orang percaya kita memeriksa diri kita dan melihat apakah kita tertidur atau mungkin kita berada dalam situasi koma spiritual. Hal ini tentunya tidak mengenakan jika sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dan dianugerahkan keselamatan harus tertidur rohaninya atau spiritual keberimanannya koma. Orang tahu bersama kalau orang yang koma ketika dalam keadaan sakit tidak berdaya dan tidak ada lagi harapan. Masa sekarang bukanlah waktunya untuk tidur secara rohani. Namun waktunya untuk memenuhi setiap panggilan Tuhan dengan perasaan yang gembira. Ya, kita jauh dari rasa takut. Yang ada di hati kita adalah kegembiraan ketika Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya dalam rangka menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini. Ketakutan bahwa mungkin kita ditemukan tertidur dan benar-benar mati, biar kiranya itu jauh dari kehidupan kita, orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang berada dimanapun saat ini. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita tadi, berhati-hati dan sadar. Ada beberapa poin yang mau ditekankan dalam hal ini. Yang pertama, jagalah pikiran tetap terhubung dengan realita kehidupan. Hal yang Paulus maksudkan di sini ialah agar supaya sebagai orang-orang yang percaya kita menjaga pikiran kita untuk tetap sadar dan selalu berhubungan dengan Tuhan. Dengan kenyataan yang ada. Kita diliputi dengan perasaan dan pandangan hidup untuk selalu melihat apa yang baik yang ada di depan kita.
Jangan kita menyimpang dari kehidupan yang tidak diinginkan untuk kita lakukan, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kita tidak diselimuti oleh pandangan atau persepsi kehidupan yang menyimpang, namun kita mampu melihat segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan lihat untuk kita lakukan. Saudara-saudara, hal yang berikut yang hendak disampaikan saat ini, menjaga kesiapan rohani kita. Bagian terakhir dari ayat 8 kitab 1 Tesalonika memberikan gambaran kesiapan para prajurit yang mengenakan baju pelindung, mengenakan penutup dada yang adalah iman, kasih, dan untuk helm, harapan, dan keselamatan. Perlengkapan senjata rohani yang dimaksudkan ini akan melindungi kita jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam kebiasaan hidup yang lama penuh dengan dosa, dan jatuh dalam tidur rohani. Rohani yang mulai redup, rohani kekristenan yang mulai luntur. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah diri kita kembali ke cara-cara hidup yang tidak diinginkan Tuhan? Perlengkapan senjata Allah yang dimaksudkan di sini, pelindung dada ialah iman dan kasih, setopong pengharapan keselamatan. Hal ini diperkuat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 dapat kita baca sebagaimana yang disebut akan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, hal yang ketiga mau menjelaskan kepada kita bahwa kita percaya pada kesetiaan Tuhan. Di sana mau dikatakan bahwa kesuksesan kita pada akhirnya tidak tergantung pada seberapa baik kita terus mengawasi diri kita sendiri. Namun itu semua berlandas pada upaya Tuhan yang tidak pernah kenal lelah untuk menjaga, melindungi kehidupan saya dan saudara. Tuhan begitu setia di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Sekalipun kita manusia terkadang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap atau tertidur. Dalam ayat 9 menjelaskan, mengatakan bahwa bukan Allah menetapkan kita untuk berada dalam murka, melainkan untuk beroleh keselamatan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini berarti bahwa kesudahannya sudah terjamin sepenuhnya. Tuhan memastikan bahwa kita memperoleh keselamatan apapun yang terjadi. Kepastian ini merupakan dorongan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Terutama pada saat-saat ketika kita merasa lemah, kita merasa lelah dalam menantikan akan kedatangan Kristus Tuhan. Kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Terkadang kehidupan kekristenan kita bagaikan sebuah perlombaan jarak jauh. Mungkin ketika kita mengawali perlombaan itu, kita memulainya dengan baik. Namun beberapa waktu ketika kita mulai merasakan kelelahan, ketika kita mulai merasakan kebosanan, bahkan ketika kita mengalami pencobaan dan sampai terjebak pada keputusasaan dan ketidakberdayaannya, apakah yang akan kita lakukan? Jika hal itu terjadi, maka firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk kita memfokuskan diri kita pada hasil akhir
dari sebuah perlombaan kehidupan. Ayat 9 sampai ayat 10 dalam bacaan tadi menjelaskan, sebab Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka atau ditimpa pencobaan, melainkan untuk beroleh keselamatan di dalam Kristus Tuhan, yang telah mati untuk kita, agar kita bangun baik maupun tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, marilah kita memikirkan hal-hal yang baik. Karena Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menyelamatkan saya dan saudara, Dia telah berbelas kasih sehingga kita terhindar dari murka. Kita terhindar dari kehidupan yang tidak baik. Bahkan kita dimenangkan dari kuasa dosa lewat kuasa kebangkitannya. Dan itu patut kita syukuri sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita didorong oleh kesetiaan Tuhan untuk terus berjaga-jaga dan terus sadar. Kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus menggunakannya untuk mendorong baik diri kita untuk tidak ada pada posisi yang tertidur secara rohani, tetapi bagaimana kita terdorong untuk bisa terjaga, sadar, dan terus terbangun dalam keberimanan dan kerohanian kita. Dan ketika kita tetap tersadar, terjaga, maka kita pun mampu mendorong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Hal yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saling membantu terus-menerus antara satu dengan yang lain. Pada ayat yang ke-11 dalam bacaan kita tadi, dikatakan di sana, karena itu hiburlah dirimu bersama-sama dan membangunlah satu sama lain. Sama seperti kamu juga. Ketika hari kedatangan Kristus kembali semakin dekat, tantangan yang kita hadapi akan pula semakin besar. Dan kita pasti akan membutuhkan lebih banyak bantuan dari satu sama yang lain. Untuk mana? Kita saling berjaga-jaga dan kita saling mengingatkan untuk tetap sadar. Bantuan ini bersifat timbal balik. Di saat kita secara pribadi mulai tertidur, maka kita akan membutuhkan orang lain membangunkan kita. Di saat kita merasa cukup, maka kita akan mampu juga membangunkan orang di sekitar kita ketika kerohanian mereka mulai tertidur. Atau ketika mereka ada dalam ketidaksadaran. Dan ketika kita merasa lelah dan mulai kehilangan kewaspadaan, kita pasti membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita tetap terjaga dan tersadar. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa hal ini sangat penting bagi kita untuk menjaga persahabatan, saling erat satu dengan yang lain. Seperti kesaksian firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayatnya 24 dan 25. Di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan untuk membangkitkan kasih dalam perbuatan baik. Dan jangan mengabaikan pertemuan-pertemuan kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi saling menasehati dan terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan hari penghakiman, hari kiamat yang semakin dekat. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Marilah kita melakukan semua yang bisa
kita lakukan sekarang ini. Kita lakukan untuk membantu satu sama yang lain dalam hal berjaga-jaga dan terus sadar. Saling mengingatkan sambil menunggu dengan sabar akan kembalinya kedatangannya Tuhan dalam kemuliaan. Paulus dalam kesaksian firman Tuhan ini mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, karena di sana Paulus melihat kehidupan jemaat di Tesalonika pada waktu itu mereka ada dalam keadaan yang bersedih. Mereka ada dalam kedukaan. Tetapi Paulus tetap memberikan motivasi, bahkan mengingatkan, menguatkan mereka untuk tetap percaya, tetap yakin, tetap fokus pada hasil akhir dari suatu keyakinan bahwa keselamatan yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan kerjakan akan dinikmati, dirasakan dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Oleh dan karena itu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah lewat perenungan firman Tuhan saat ini, kita semua diingatkan untuk saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menguatkan, agar supaya kita semua bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Mewujudkan cinta kasih Tuhan yang telah kita rasakan untuk menjadi bagian kehidupan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, terlebih dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memotivasi saya dan saudara dalam menjalani hidup yang Tuhan beri. Ketika kita berjaga-jaga di dalam Tuhan, maka yakin percaya di dalam Tuhan segala sesuatu pasti akan kita nikmati sesuai dengan janji yang sudah Tuhan anugerahkan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan agar kita dapat dan bisa melakukan semua itu. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi bekal dalam kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ketika kami kembali diingatkan untuk tetap setia, taat, dan hidup sebagai anak-anak terang, hidup dalam kekudusan, dan terus berjaga dan tersadar untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Maka kami mohon berkat Tuhan, kekuatan dan hikmat dari Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami semua, jemaat Tuhan yang telah diberkati, agar di tengah-tengah dunia ini kami dapat menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup dengan penuh keyakinan, kepastian bahwa Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan memampukan kami menghadapi berbagai persoalan hidup. Terpujilah namamu Tuhan, inilah ungkapan syukur dan doa kami. Yang kami bawa, kami pinta alaskan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Juru Selamat, penebus dosa kami, sumber kehidupan dan sumber segala berkat kami. Haleluya. Amin.